Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabarnya? Semoga kalian dan kita semua selalu diberi kenikmat kesehatan dan juga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar Allah meridhoi pembelajaran kita hari ini dan kita bertambah lagi ilmunya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan materi kita berikutnya, yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan. Baik, melanjutkan materi sebelumnya, yaitu kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Nah, pada perkembangbiakan secara vegetatif buatan ini ada caranya. Berbeda halnya secara vegetatif alami. Kalau vegetatif buatan dibantu oleh manusia. Yang pertama adalah stek. Stek ini menanam bagian tanaman yang dipotong, lalu bagian itu akan ditancapkan ke dalam tanah. Nah, bagiannya apa saja? Bisa batang, bisa tangkai, bisa daun, atau pucuk. Nah, salah satu tanaman yang bisa kita gunakan secara vegetatif buatan adalah pada cocor bebek. Nah, cocor bebek ini kan berkembang biak secara bertunas. Jika sudah tumbuh tunas pada salah satu bagian tubuhnya si cocor bebek, maka kita bisa ambil nih bagiannya. Contohnya pada pinggiran daunnya, kita ambil individu barunya, lalu kita bisa tancapkan ke dalam tanah. Berikutnya adalah mencangkok. Pencangkokan pada tanaman biasanya dilakukan pada tumbuhan berbiji. Contohnya tanaman mangga, jambu, dan juga jeruk. Kenapa ya kita bisa melakukan pencangkokan? Ternyata dengan mencangkok kita bisa mendapatkan tumbuhan baru yang memiliki sifat sama persis dengan induknya. Tetapi pada tanaman yang melakukan perkembangbiakan secara vegetatif buatan ini, khususnya dengan cara mencangkok, mempunyai kekurangannya atau mempunyai kelemahannya. Apa? Yaitu akarnya yang kurang kuat. Nah, berikut gambar yang menunjukkan cara mencangkok. Misalnya, kita mau mencangkok salah satu tumbuhan berbiji, ada mangga, jambu, dan juga jeruk. Kita pertama itu membersihkan bagian batangnya terlebih dahulu ya. Dibersihkan, dikupas atau dikuliti sehingga muncul terlihat bagian batang dalamnya atau kambiumnya. Nah, setelah terkelupas, maka kita bisa masukkan tanah di dalam bagian batang yang sudah kita kuliti, lalu dibungkus dan didiamkan kurang lebih sampai 1-2 minggu. Setelah 1-2 minggu akan tumbuh individu baru dan kita bisa ambil bagian tersebut. Cara berikutnya adalah okulasi. Okulasi adalah menggabungkan tunas suatu tanaman pada batang tumbuhan lain. Tujuannya adalah menggabungkan sifat-sifat tumbuhan yang baik dari kedua tumbuhan tersebut. Berikutnya adalah mengenten. Mengenten ini adalah menyambungkan dua jenis tanaman yang sejenis sebagai perkembangbiakannya. Tujuannya untuk memperoleh tanaman baru dengan sifat-sifat yang baik. Selanjutnya yang terakhir,
perkembangbiakan vegetatif secara buatan adalah merunduk. Pada perkembangbiakan ini dilakukan dengan cara menyentuhkan ranting atau cabang pada tanah yang nantinya akan menghasilkan tanah yang baru. Tumbuhan-tumbuhan yang merunduk contohnya antara lain ada arbe, ada tebu, dan juga apel. Nah, sekarang kita berlanjut ke perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif melibatkan induk jantan dan induk betina. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif memiliki ciri munculnya bunga. Pada tumbuhan yang berkembang biak secara generatif ini mempunyai dua sel kelamin, yaitu putik berperan sebagai induk betina, sedangkan benang sari berperan sebagai induk jantan. Kita dapat melihat contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif pada tumbuhan bunga sepatu, bunga matahari, dan lain sebagainya. Gambar berikut adalah contoh dari bagian-bagian bunga ya. Ada mahkota, ada kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bangkal biji, tangkai bunga, kelopak, dan juga dasar bunga. Selain berkembangbiakan secara generatif dan vegetatif, tumbuhan juga dapat berkembang biak dengan macam-macam penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan anemogami, di mana penyerbukan ini terjadi karena bantuan angin. Nah, saat angin meniup serbuk sari hingga terlepas dari tangkainya. Contoh pada tanaman kelapa, rumput, jagung, dan padi. Yang kedua, penyerbukan hidrogami, yaitu penyerbukan yang terjadi pada tumbuhan karena air, bunga yang terendam air, terkena air hujan, dan lain sebagainya. Contohnya adalah ganggang dan hidrilla. Penyerbukan yang ketiga yaitu zoidiogami. Penyerbukan ini terjadi karena adanya bantuan hewan. Hewan-hewan yang dapat membantu penyerbukan ini antara lain lebah, kupu-kupu, kelelawar, siput, bunga, dan beberapa jenis serangga. Nah, sedangkan tanaman yang melakukan penyerbukan zoidiogami antara lain bunga sepatu, kenanga, mawar, dan melati. Yang keempat yaitu penyerbukan entomogami. Entomogami itu apa? Penyerbukan yang terjadi dengan bantuan serangga. Tumbuhan yang perkembangbiakannya dengan penyerbukan entomogami adalah bunga matahari. Penyerbukan terakhir adalah penyerbukan antropogami, di mana penyerbukan ini dibantu oleh manusia. Tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh manusia contohnya adalah salak, semangka, vanili, dan juga buah naga. Nah, alhamdulillah anak-anakku, kita sudah belajar tentang materi perkembangbiakan secara generatif dan juga vegetatif pada tumbuhan. Setelah kalian menyaksikan video ini, silakan kalian menyelesaikan tugas di buku paket. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.